Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Mami Namnam. Seneng banget aku kembali bisa bertemu dengan sahabat Mami Namnam. Dan pembahasanku kali ini adalah berdasarkan pengalamanku pribadi lagi nih, yang semoga bisa manfaat untuk semua sahabat Mami Namnam, yaitu tips menjadi MC untuk pemula. Ini pemula banget nih, karena aku pun ngalamin jadi MC itu merintis dari pemula banget, yaitu dari sekitar aku usia 13-14 tahun mungkin ya, yaitu ketika aku kelas 2 SMP. Jadi itu adalah pengalaman pertama kali aku nge-MC ketika aku masih SMP, diminta tolong sama guru bahasa Indonesia untuk nge-MC-in acara hataman Quran atau kayak perpisahannya seniorku kelas 3. Jadi aku waktu itu kelas 2, terus senior kelas 3 pada lulusan. Nah, di situ diminta untuk nge-MC-in acaranya. Itu kan acaranya formal banget. Ada kepala sekolah, tamu undangan, orang tua murid, kakak-kakak kelas yang pada lulus. Kan kalau sampai zong itu kan kayak aduh gimana nih. Dan di saat itu sebenarnya aku gak punya basic sama sekali, tapi aku ngerasa guru bahasa Indonesiaku ini pasti nunjuk karena ngerasa aku punya kemampuan itu. Jadi di situ aku kayak berusaha nyemplungin diri. Dan wah, kayaknya sampai sekarang aku masih bisa deh ngebayangin adrenalinnya atau deg-degannya di masa itu. Kayak masa-masa pertama mencoba sesuatu hal yang baru dan langsung di depan umum, di depan banyak orang, acara yang cukup besar, acara formal lagi. Tapi alhamdulillah justru setelah ngerasain hal itu, aku jadi kepengen lagi ngerasain dan semakin penasaran dengan dunia MC. Nah, di SMA aku pun mengalaminya karena aku tergabung di OSIS, dan di situ banyak banget aku mendapat kesempatan untuk berlatih menjadi MC di acara-acara sekolah. Dan yang aku paling suka juga adalah aku tuh ngefans ngelihat upacara bendera di Istana Negara. Dan karena itu aku ikutan ekskul Paskibra di SMA itu. Ketika aku ikut ekskul Paskibra, awalnya aku pengennya jadi pengibar bendera. Nah, tapi justru terakhir ketika udah mau lulus, aku lebih nyaman menjadi protokoler pembaca susunan acara upacara bendera. Nah, dari situ aku makin ngerasa, oh nih gue punya passion nih ke dalam dunia MC. Dan alhamdulillah setelah tadinya dari berlatih trial dan error, dari berlatih learning by doing di dunia per-MC-an, ketika aku kuliah, aku ketemu dengan Kahfi BBC Motivator School. Di situ aku banyak belajar tentang public speaking dan belajar tentang ilmu komunikasi, dan MC adalah salah satu di dalamnya. Buat kalian nih yang mungkin belum ada rezeki atau belum dapat link ke tempat untuk belajar mengolah atau mempelajari MC secara formal atau belajar secara langsung untuk MC, sebenarnya kalian juga bisa melakukan pembelajaran secara otodidak. Nah, akan aku kasih tips nih gimana cara menjadi MC buat pemula banget. Tipsnya ada 4, dan ini sesuai namaku, Nisa. N yang pertama yaitu niatkan. Ketika kamu ngerasa punya passion ke bidang itu, punya semangat untuk mempelajarinya, maka habis itu yang utama harus kamu lakukan adalah niat. Karena ketika kamu sudah ada niat, insya Allah akan membuka peluang atau membuka jalan untuk kamu jadi semangat mempelajarinya, untuk kamu semangat mempromosikan diri ke orang bahwa kayaknya gue bisa deh, dan untuk kamu bisa lebih menguasai bidang tersebut. Jadi yang pertama N yaitu niatkan. Yang kedua adalah I, ikhtiar, yaitu berusaha. Nah, usaha di sini apa kalau buat yang otodidak? Yang otodidak nih, kamu mau punya pengalaman nge-MC, pertama yang aku kasih tips adalah usahakan buat sendiri naskah kamu. Jadi misalnya kamu ada kesempatan nge-MC, sekarang kita naskah bisa nemu banyak banget di Google. Tinggal kita cari mana yang paling cocok buat acaranya. Tapi habis itu harus tetap kita modifikasi dengan kenyamanan bahasa kita dan dengan kenyamanan dan kesesuaian acara yang akan kita pandu. Nah, yang kedua, ikhtiarnya apa? Dilatih terus. Kamu latihan depan kaca, kamu latihan coba rekam suara kamu lalu dengarkan, minta tolong orang buat ngedengerin ketika kamu membacakan susunan acaranya. Jadi dalam usaha itu, latihan itu menjadi sesuatu yang utama. Lalu di ikhtiarnya juga, misalnya nih kamu suka belanja-belanja atau beli-beli baju atau beli-beli atribut. Nah, di situ udah visualisasikan untuk
kamu nanti manggung gitu. Jadi udah visualisasikan untuk kedepannya. Jadi ketika mau beli sesuatu, walaupun sesuatu itu sesuatu yang santai, bisa kita pakai buat sehari-hari juga atau buat jalan-jalan sama teman-teman, tapi udah coba nih istilahnya investasi untuk wah nih kayak bisa nih nanti kalau gue nge-MC gitu. Kayak MC formal tuh biasanya minimal ikhtiarnya punya satu blazer hitam, itu buat acara-acara formal udah cukup ngebantu kamu. Yang ketiga, S-nya apa? Balik lagi, seringlah latihan. Karena kita ini belajarnya otodidak, learning by doing, itu bener-bener mesti sering dilatih, sering diulang-ulang. Latihan depan kaca, latihan rekam suara kamu, latihan minta orang lain ada yang dengerin. Sering dilatih, semakin sering kamu latih, kamu akan semakin ingat dengan naskah kamu akan semakin terbiasa, dan semoga nanti penampilan kamu ketika nge-MC juga semakin oke. Dan yang terakhir, A, yaitu alhamdulillah, alias ingat selalu untuk bersyukur. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kita punya passion, punya niat, punya kemampuan bahkan, tapi kok nggak datang-datang ya peluang untuk bisa kita menunjukkan passion kita itu, menunjukkan keahlian dan kemampuan kita. Nah, di sini harus dibarengi dengan alhamdulillah atau syukur. Dengan kita bersyukur dengan proses yang kita punya, dengan kita berikhtiar mempromosikan diri kita, membranding nih bahwa wah gue bisa nge-MC, bisa memandu acara, dan tetap dibarengi dengan syukur, karena syukur akan menjadikan kamu pribadi yang rendah hati, bukan tinggi hati. Jadi dengan kombinasi keempat hal itu, ingat NISA, niat, ikhtiar, selalu berlatih, dan juga alhamdulillah. Semoga dengan keempat kunci itu kamu yang lagi belajar otodidak MC bisa menjadi MC yang sukses ya. Dan nanti ketika sudah ada rezekinya dan punya peluang untuk mempelajari secara formal, insya Allah makin oke lagi untuk tugas MC-nya atau untuk mendapatkan peluang-peluang lebih besar dalam dunia per-MC-an. Nah, buat kalian kalau ada yang mau ditanya-tanya atau hal apa sih yang perlu Mami share terkait dengan dunia per-MC-an lainnya, bisa nih komen di bawah. Dan jangan lupa buat yang baru ketemu sama Mami Namnam, baru lihat video-video Mami Namnam, bisa diklik subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya. Jangan lupa buat like dan share juga video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.